是我这辈子听到的。邪神的种子，我。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Agent the Gods episode terbaru, yang mana ini adalah episode ke-7. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada bagian sebelumnya. Di episode minggu kemarin, Molly memberikan Yunche darah dari Dewa Iblis, yang mana seketika saja akar gaib dari tubuh Yunche mulai mengalami perubahan. Atau akar gaib Dewa Iblis sudah ada pada dirinya. Meskipun sudah memiliki akar dewa, Yunche harus tetap melatih tubuhnya. Karena bagaimanapun, ada begitu banyak teknik yang telah ada di akar gaibnya. Namun untuk bisa menggunakannya, kultivasi Yunche harus bertambah. Ketika Yunche sedang asik berlatih, dia ini merasakan seseorang meminta pertolongan dari dirinya. Pada awalnya, Yunche tak terlalu menanggapi hal itu. Hingga ketika dia melihat kedatangan dari 3 orang tetua dari keluarga Feng Tian, barulah Yunche merasa ada sesuatu yang aneh. Ketiga tetua itu bertarung sengit menghadapi seekor naga api. Yunche segera memanfaatkan kesempatan itu agar bisa masuk ke dalam sarang si naga. Tapi siapa sangka kalau sejak tadi naga itu hanya menyembunyikan kekuatannya saja. Sontak saja kekacauan pun terjadi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Molly begitu kesal kepada Yunche karena bisa saja dia itu dibawa mati bersamanya. Ketika itu juga Yunche kembali merasakan jantungnya kembali berdetak kencang. Tak ingin membuang begitu banyak waktu, Yunche langsung pergi ke tempat di mana suara itu memanggil dirinya. Yang ternyata di dalam gua ini terdapat begitu banyak rumput roh. Sebenarnya Molly sudah memperingati Yunche karena bagaimanapun tempat ini adalah sarang naga api. Jadi tentunya akan berbahaya bagi mereka jika terus berada di sini. Bahkan jika Molly turun tangan, dirinya ini masih kesulitan untuk menghadapi naga api. Meskipun Yunche tahu resikonya, tapi yang berada di hadapan ini adalah rumput api roh. Di kehidupan sebelumnya, ia itu hanya pernah melihat tanaman ini di dalam buku saja. Dan baru kali inilah dirinya melihat harta berharga itu. Yunche tak boleh tergesa-gesa karena jika tidak, dirinya akan berenang di kolam larva. Yunche menenangkan Molly dan langsung mengambil rumput roh api. Namun sayang sekali, naga api tak merasakan keberadaan mereka di dalam sarangnya. Usut punya usut, Molly baru saja sadar kalau rumput ini adalah makanan dari naga api. Ia pun segera berusaha menghentikan Yunche untuk tak mengambilnya. Tapi dia terlambat karena Yunche telah keburu mengambil semuanya. Ia merasa kalau mereka ini akan dalam bahaya. Karena seharusnya Yunche sadar betul kalau sarang ini adalah milik naga api. Jadi tentunya apapun yang berada di sini merupakan milik naga api. Karena Yunche sudah mengambil makanan dari naga api, maka kemungkinan besar dia itu akan menjadi incaran selanjutnya. Namun Yunche tak mendengarkannya karena dia itu kembali mendengarkan ada yang memanggil dirinya. Perhatian mereka pun teralihkan kepada sebuah artefak. Inilah yang sejak tadi memanggil Yunche. Tanpa kecurigaan apapun, ia langsung mengambil artefak itu. Saat kemudian artefak ini pun terbuka, yang mana di dalamnya terdapat sebuah mutiara. Yunche berusaha untuk mengambilnya, tapi ketika juga sebuah ledakan besar pun terjadi, yang mana ledakan ini sampai keluar gua. Sontak saja naga api menjadi kesal kepada ketiga tetua ini, karena sejak awal orang-orang itu telah mengincar harta karunnya. Alhasil naga api pun menjadi sangat marah. Ketiga tetua ini tidak ada niatan untuk membiarkan naga api melarikan diri. Alhasil mereka pun langsung saja menangkapnya. Hingga salah satu tetua pun mulai sadar kalau sepertinya ada sesuatu yang salah. Naga api mengira kalau ketiga tetua ini telah bekerjasama dengan seseorang di dalam guanya. Jadi dia pun langsung saja menunjukkan kekuatannya yang berada di ranah alam gaib tingkat Raja Langit. Getaran kekuatan itu sampai bisa dirasakan oleh Yunche. Para tetua yang panik bergegas membentuk formasi agar bisa menahan serangan naga api.
Pertarungan yang terjadi di antara mereka begitu dahsyat, namun sayang sekali ada perbedaan besar di antara mereka. Alhasil seberapa keras pun para tetua melancarkan serangan, semua itu sama sekali tak berguna di hadapan naga api. Pada akhirnya mereka pun sadar kalau jika mereka tak pergi, maka nyawa mereka akan terancam. Tak punya pilihan lain, ketiga tetua ini pun segera pergi. Sedangkan naga api itu ingin kembali ke dalam sarangnya, karena dia itu begitu kesal kepada para manusia yang telah berani mengambil hartanya. Yunce yang menyadari kedatangannya berusaha untuk melarikan diri. Namun apa daya, naga api sudah lebih dulu datang. Molly hanya bisa pasrah saja karena Yunce sendiri yang tak mendengarkan peringatannya. Naga api memberitahu kalau sudah banyak orang yang ingin menghabisi dirinya. Tapi baru kali inilah dia melihat ada orang yang berani masuk ke dalam guanya demi mencuri hartanya. Karena Yunce adalah orang pertama yang masuk ke dalam sarangnya, maka naga api berjanji akan membuatnya merasakan penderitaan dari api neraka. Bukannya takut, di sini Yunce berusaha untuk menenangkan naga api. Apalagi dia itu malah menyalahkan naga api, karena benda ini bukanlah miliknya, melainkan milik dirinya. Tentu naga api kebingungan sebenarnya apa yang bocah itu katakan. Ia bahkan menganggap ini adalah lelucon terbesar yang pernah dirinya dengar. Di saat Yunce ingin dipanggang, Molly pun segera membentuk pertahanan untuk melindunginya. Ia meminta Yunce untuk diam agar dirinya bisa bertahan hidup. Naga api penasaran siapa bocil ini. Tapi Molly tak ada niatan untuk memberitahu siapa dirinya, karena ketika juga ia mengeluarkan aura yang begitu mengerikan. Naga api yang tahu siapa dia langsung saja lari ketakutan. Namun ketika ingin pergi, ia pun mulai menyadari kalau ada sesuatu yang salah pada tubuh Molly. Karena dia tahu betul kalau kecepatan kultivasi manusia bisa terlihat dari umurnya. Sedangkan gadis yang berada di hadapan ini masih sangat kecil. Jadi tak mungkin bagi dia memiliki aura sehebat ini. Ia pun menganggap kalau di hadapannya itu hanyalah ilusi saja. Naga api memuji rencana mereka. Tapi karena mereka tak berani mengambil harta dan juga menipu dirinya, maka ia itu akan memanggang mereka. Ketika sudah melancarkan serangan, pada akhirnya naga api pun sadar kalau gadis di hadapan ini bukanlah ilusi. Alhasil Raja Naga Api pun menjadi sangat panik dan bergegas melarikan diri dari sarangnya. Tapi apa daya, Molly lebih dulu melancarkan serangan kepadanya. Molly yang telah menggunakan semua kekuatannya tidak bisa menahan tubuhnya lagi. Dia pun merasa kalau kali ini mungkin dirinya akan segera meninggoy. Tentu saja Yunce tak ada niatan untuk membiarkan hal itu terjadi. Sebenarnya Molly juga tak ingin mati karena masih ada dendam yang harus dirinya balaskan. Melihat Molly yang semakin sekarat, tentu saja Yunce tak berdiam diri saja. Ia pun akan menggunakan semua cara yang dirinya miliki agar bisa menyelamatkan nyawa Molly. Sayang sekali seberapa keras pun Yunce berusaha, Molly tak kunjung sadarkan diri. Hingga pada akhirnya ia pun jatuh pingsan karena telah kehabisan darah. Keesokan paginya, Molly pun akhirnya sadarkan diri juga. Ia pun sadar kalau Yunce telah menggunakan begitu banyak darah hanya untuk menyelamatkan dirinya. Ia pun segera membangunkan Yunce. Melihat ia yang kembali sadar tentu saja membuat Yunce begitu senang. Sedangkan Molly malah kebingungan mengapa Yunce malah menyelamatkan dirinya. Padahal jika dirinya mati, maka hal itu akan sangat bagus untuknya. Pada awalnya Yunce hanya ingin membalas budinya saja karena telah membantunya. Tapi karena Molly masih kesal, jadi Yunce pun memberitahu bahwa Molly adalah gadis yang begitu cantik dan layaknya seperti peri. Jadi tentu saja dia ini tak ingin kehilangannya. Mendengar gombalan Yunce membuat Molly tertawa, karena sepertinya kata peri tak cocok untuk dirinya yang sudah menghabisi begitu banyak orang. Ia juga seharusnya sudah tahu tentang namanya yang memiliki arti yang begitu kelam. Yunce tahu apa yang telah Molly rasakan selama ini, karena di kehidupan sebelumnya Yunce juga mengalami hal yang sama sepertinya. Bahkan rasa sakit yang dirinya alami tak akan mungkin pernah hilang dari ingatan. Seberapa keras pun mereka berusaha untuk melupakannya, Yunce tetap akan mengalami mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan rasa bersalah ini akan terus menghantui mereka, hingga menyebabkan mereka membenci diri mereka sendiri. Mendengar perkataan Yunce membuat Molly cukup terkejut, apalagi hanya Yunce lah yang menganggap dirinya sebagai gadis yang baik.
Selain itu, Yunche juga tahu alasan Molly berbuat jahat pasti demi orang yang terpenting dalam hatinya. Jadi, seberapa banyak pun dia telah menghabisi orang-orang dan juga melakukan pengorbanan, semua itu tetap tak akan bisa merubahnya menjadi iblis. Karena dia itu memiliki seseorang yang penting dalam hatinya. Seketika saja Molly menjadi terharu karena akhirnya ia menemukan seseorang yang bisa memahami dirinya. Yunche berjanji kalau Molly tak akan menanggung mimpi buruknya sendirian lagi. Karena kini ada dirinya yang siap menanggungnya. Apalagi Molly adalah gurunya, jadi sebagai murid yang berbakti, tentu saja Yunche akan selalu memberikan bantuan kepadanya. Di sini Molly menanyakan tentang mutiara api tadi, yang mana ia tahu betul kalau ini adalah salah satu dari 5 butir benih yang dikubur oleh Dewa Iblis. Tidak heran mengapa Yunche bisa merasakannya, karena ini merupakan bagian dari nadi dewanya. Karena Yunche masih belum tahu, Molly pun menjelaskan kalau sebelum Dewa Iblis musnah, dia itu telah menyembunyikan 5 butir benih di tempat berbeda. Hanya orang yang memiliki kekuatan Dewa Iblis saja yang berhak menemukan 5 benih dewa ini. Yunche akhirnya sadar mengapa sejak tadi jantungnya berdetak dengan kencang. Molly tak menduga kalau Yunche yang tak berbakat ini ternyata memiliki keberuntungan yang sangat tinggi. Karena bagaimanapun dia itu baru saja menciptakan nadi gaib Dewa Iblis, namun bagaimana bisa sudah bertemu dengan salah satu butir benih. Apalagi ini adalah benih api. Sepertinya alasan naga api bersembunyi di sini pasti adalah karena mutiara itu. Yunche penasaran benih ini harus dirinya apakan. Tentu saja dia itu harus langsung memakannya. Karena Yunche ragu-ragu, jadi Molly pun secara paksa langsung menyuapinya. Seketika saja Yunche pun merasakan panas di sekujur tubuhnya. Ketika Yunche sedang menerima kekuatan dari benih api, Molly pun menjelaskan kalau setiap benih Dewa Iblis mengandung kekuatan sumber semesta yang sangat kuat. Setiap benih juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan elemen yang bersangkutan. Ketika para dewa sejati masih hidup, kekuatan benih ini merupakan kekuatan yang bisa melawan langit. Jika nadi dewa ini bisa menyerap kekuatan api, maka Yunche tak akan takut lagi kepada api apapun. Karena sekarang dia itu sudah bisa mengendalikan elemen api di antara langit dan bumi sesuka hatinya. Saat juga benih api pun mulai masuk ke dalam nadi dewa milik Yunche. Setelah melewati proses yang menyakitkan, akhirnya Yunche tak berhasil mendapatkan kekuatan api. Molly memberikannya selamat karena Yunche telah melangkah maju ke gaib lanjutan. Kini nadi gaibnya juga sudah menembus belenggu. Kini Yunche sudah bisa berkomunikasi dengan dunia luar secara bebas. Yunche begitu senang karena sudah lama dirinya tak merasakan hal itu. Molly lega karena akhirnya dia ini bisa memanggil Yunche sebagai seorang praktisi. Ia meminta Yunche untuk menggunakan bayangan Dewa Bintang lagi. Yunche yang langsung mempraktikannya merasakan perkembangan yang cukup cepat. Ia juga merasa senang karena dirinya sudah mengambil langkah pertama untuk bisa menyelamatkan kakek dan bibinya. Molly mengingatkan Yunche untuk mengambil tubuh naga api, karena dia itu memiliki banyak harta, mau itu tubuh ataupun pilnya sendiri. Yunche paham dan langsung saja menyerap naga api ke dalam tubuhnya. Setelah semua ini, mereka pun kembali lagi ke lembah naga, yang mana Yunche terus saja melanjutkan latihan yang diberikan oleh Molly. Molly memberikan pujian kepadanya karena telah mencapai tingkat pertama dalam waktu yang begitu singkat. Sepertinya Yunche ini tak selemah yang dirinya kira. Sejak awal Yunche sudah memberitahu kalau dirinya ini adalah murid yang hebat, tapi Molly memintanya untuk tak terlalu percaya diri, karena bisa saja dia itu malah mati. Namun dengan kekuatan Yunche sekarang, ia pasti bisa menang menghadapi praktisi gaib di tingkat yang sama. Bahkan jika berhadapan dengan dua orang langsung, maka Yunche tetap tak akan bisa dikalahkan. Yunche tentu senang dan menanyakan bagaimana jika dirinya menghadapi tingkat yang lebih tinggi lagi. Jawabannya tentu saja dia itu akan kalah. Molly meminta Yunche untuk bersabar karena dia itu harus maju selangkah demi selangkah. Tapi untuk menyemangatinya, Molly pun memberitahu kalau level Dewa Iblis sudah berhasil Yunche buka, maka kekuatannya bisa saja meningkat dengan pesat agar bisa menghadapi musuh yang lebih kuat lagi. Namun ini hanya bisa digunakan di kondisi tertentu saja. Jadi Molly memintanya untuk tak mencoba hal itu secara sembarangan. Karena jika tidak, sesuatu akan terjadi kepadanya. Yunche paham dan akan mendengarkan setiap perkataan Molly. Di akhir episode ini, kita pun diperlihatkan kalau mereka ini sedang menghadap ke sebuah kota. Kita dibawa ke kota Xianyu, daratan Tianshuan. Bisa terlihat kalau saat ini Yunche sedang menyamar menjadi seorang kakek tua. Molly begitu penasaran mengapa dia menyamar, terlebih lagi dia itu malah mampir ke sebuah toko.
Yunce tahu betul kalau Kamar Dagang Heyu merupakan serikat pedagang terbesar di benua Tianxuan. Jadi apapun yang berada di dunia, semuanya ada di sini. Dan mereka itu tentunya juga bisa langsung membelinya. Tujuan Yunce kemari ada untuk membelikan pakaian yang indah kepada Molly sebagai tanda terima kasihnya. Maka karena itulah mereka ke toko ini. Molly tak menduga kalau Yunce tahu tentang tempat itu. Sebenarnya Yunce ini memiliki begitu banyak pengetahuan, hanya saja ia tak memberitahukannya kepada Molly. Pemilik toko yang bernama Fuhe penasaran apa tujuan Pak Tua ini kemari. Yunce pun memperlihatkan rumput api yang dirinya miliki. Sontak saja hal itu membuat Fuhe sangat terkejut karena harga dari rumput ini benar-benar sangatlah mahal. Yunce pun menyadarkannya dan juga menanyakan berapa Fuhe mau menghargai barangnya. Fuhe pun memberitahu kalau dia berani mengambil satu rumput seharga 300 koin Jisuan. Namun Yunce tak puas dan meminta harga yang lebih tinggi lagi. Padahal 300 koin Jisuan ini sama dengan 30.000 koin Suan dan juga 3 juta koin Huasuan. Yunce tak menduga kalau harga dari rumput api ini akan semahal itu. Fuhe berusaha untuk menenangkan kakek tua ini. Namun Yunce yang sudah tak mau membuang waktu lagi akan menerima tawaran dari Fuhe. Setelah jual beli rumput api selesai, saat juga Yunce pun kembali mengeluarkan satu harta yang sekali lagi membuat Fuhe begitu terkejut. Karena ini adalah Longdan. Yunce berencana untuk menjualnya juga, jadi dia akan mendengarkan tawaran dari Fuhe. Molly tahu betul ini adalah pil gaib dari naga api, namun mengapa Yunce malah menjualnya? Ternyata alasan Yunce mengeluarkannya hanya untuk membuat Fuhe terkejut. Selain itu, ini juga akan membuat mereka saling terbuka. Pemikiran Yunce ternyata berhasil, dan kini Fuhe menjadi semakin penasaran sebenarnya kakek tua ini berasal dari mana. Tentu Yunce tak memberitahukan identitasnya. Apalagi dia tahu dengan peraturan yang dimiliki oleh Kamar Dagang. Fuhe paham, hanya saja dia ini begitu penasaran bagaimana cara kakek ini mendapatkan pil naga yang berada di ranah alam gaib raja. Mereka adalah orang hebat yang bisa menguasai dunia. Yunce tak ingin membuang begitu banyak waktu karena dia itu ingin segera mendengarkan tawaran dari Fuhe. Sebenarnya Fuhe tak bisa menentukan harganya. Bukan karena dia curiga ini adalah barang palsu, melainkan pil naga sangatlah berharga. Bahkan di seluruh daratan Tianxuan hanya ada beberapa orang saja yang memilikinya. Tak mungkin bagi toko kecil miliknya ini bisa membeli pil naga. Fuhe penasaran mengapa kakek ini ingin menjual harta karun sehebat itu. Yunce hanya menjawab kalau pil ini tidak terlalu berguna untuknya. Bukan, 只因能得到。废话少说。不，哥，10个我这样的小店儿。 放心，把如此宝物卖掉。废话少说。Ketika dia ingin pergi, Molly segera menagih janji Yunce untuk membelikannya baju baru. Tentu saja Yunce tak lupa. Saat juga Molly pun memilih pakaian indah yang sedang menggantung di sana. Fuhe memuji pilihannya karena pakaian itu hanya ada satu-satunya di dunia. Jadi harganya sekitar 500 koin Jisuan. Yunce tentu saja sangat terkejut karena dia tidak menduga kalau harga dari baju ini begitu mahal. Molly meminta untuk segera membalikannya. Yunce menenangkannya karena seharusnya mereka melakukan tawar-menawar. Apalagi bisa saja pakaian itu ada di toko lain dan harga yang lebih murah. Namun Molly tak paham dan apa yang Yunce katakan. Di sisi luar, Fuhe berusaha untuk menenangkan kakek tua ini. Berhubung dia telah menawarkan pil naga alam gaib raja, jadi Fuhe ini cukup terkesan karena dia telah memandang tinggi tokonya. Meskipun dia tak sanggup untuk membeli pil naga ini, tapi dia ingin tetap menjalin hubungan baik dengannya. Yang mana Fuhe akan memberikan rok lipat ini sebagai hadiahnya. Yunce tentu saja senang, dan dia berjanji akan selalu mengingat kebaikan dari Fuhe. Setelah urusannya selesai, Yunce ini ingin pergi. Namun dia teringat akan sesuatu. Jadi dia pun menanyakan kepada Fuhe apakah dia pernah mendengar nama Si Konghan. Fuhe ternyata tahu karena Si Konghan adalah tetua agung di kediaman Suan Xinyu yang didirikan oleh keluarga kerajaan. Semua orang di kota Xinyu juga tahu tentang Si Konghan. Yunce paham dan segera pergi. Sedangkan Fuhe ini masih penasaran dengan asal-usul dari pria tua itu. Sino berpindah ke sebuah tempat yang mana ternyata Yunce telah pergi ke kediaman Suan Xinyu. Tempat ini dibangun langsung oleh keluarga kerajaan Changfeng. Namun untuk masuk kemari tidaklah begitu sulit. Bagi mereka yang tak bisa bergabung dengan sekte ataupun aliran ternama lainnya, maka tempat ini adalah pilihan terbaik untuk belajar kultivasi ilmu gaib. Token yang sebelumnya Yunce berikan diperlihatkan kepada seorang tetua yang mana yaitu sempat terkejut, yang mana dia ini adalah Si Konghan. Ia pun mendekati Yunce untuk menanyakan apakah dia memang cucu dari Xiaoli. Ternyata kakek Xiaoli lah yang meminta Yunce untuk mencari Si Konghan. Sebenarnya Si Konghan sudah tahu tentang masalah kakek Li.
Hanya saja ia tak bisa pergi karena selalu disibukkan oleh urusan mereka. Ia begitu kesal kepada dirinya sendiri karena tak bisa membantu Xiaoli. Padahal itu sudah sangat berjasa bagi dirinya. Yunce meminta dia untuk tak menyalahkan diri sendiri. Apalagi kakeknya tahu kalau Si Konghan pasti sedang sibuk. Si Konghan merasa senang karena kakek Li memiliki keturunan seperti Yunce. Saat juga ia pun mulai mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyentuh Yunce. Ternyata dia ini sedang menguji kekuatan gaib milik Yunce. Molly pun meminta Yunce agar bisa menyembunyikan nadi dari Dewa Iblis. Yunce paham dan saat juga ia pun berusaha untuk memberikan perlawanan, yang mana Si Konghan pun menjadi sangat terkejut. Ia tak pernah menduga kalau 16 aliran gaibnya sudah terbuka sejak lahir. Tidak heran mengapa di usianya saat ini Yunce sudah mencapai alam gaib lanjutan. Bisa dipastikan kalau kejeniusannya sudah tak diragukan lagi. Yunce penasaran apakah dengan kekuatannya sekarang dirinya bisa masuk ke dalam kediaman Suan. Tentu saja Si Konghan akan menerimanya. Bahkan ia sudah menyiapkan tanda pengenalnya dan juga memberikannya tempat untuk tinggal. Yunce tak menduga akan semudah ini. Si Konghan akan mengutus seseorang untuk membawa Yunce pergi ke asrama yang mana itu adalah Yuanba. Melihat kakak iparnya membuat Yuanba senang dan langsung saja memeluknya. Melihat kehadiran Yuanba membuat Molly sedikit terkejut karena dia itu memiliki nadi dewa Kaisar Tirani. Si Konghan tak menduga kalau Yuanba dan Yunce saling mengenal. Bahkan Yuanba memeluknya dengan begitu erat. Yuanba pun menjelaskan kalau Yunce ini adalah kakak iparnya. Si Konghan paham dan meminta Yunce untuk menghadiri perjamuan pada malam ini. Mendengar hal itu membuat Yuanba senang. Karena ini merupakan pesta perkenalan untuk ketua kediaman yang baru. Semua sekte dan aliran besar di kota Xinyu juga akan hadir. Yuanba tak menduga kalau Yunce yang baru saja masuk sudah bisa menghadiri acara perjamuan. Bisa dianggap ini adalah keberuntungan yang sangat bagus. Si Konghan meminta mereka berdua untuk datang ke acara itu. Namun sebelum itu, dia meminta Yuanba untuk membawa Yunce pergi berkeliling dan juga menunjukkan tempat tinggalnya. Ia juga meminta mereka untuk tidak asik bermain karena malam nanti mereka berdua harus menghadiri acara perjamuan. Yuanba begitu senang karena dia boleh pergi ke acara itu. Di perjalanan mereka, Yuanba terus memberitahu kalau acara ini akan dihadiri oleh orang-orang terkenal. Nah, ketika juga mereka pun melihat gadis bernama Lan Suero, yang mana dia ini sedang sparring dengan seorang pria. Dalam sparring ini bisa terlihat kalau kekuatan di antara mereka bisa saling seimbang. Pria ini bernama Murongi. Ia memberikan pujian kepada Lan Suero karena kemampuan pedangnya terus meningkat. Tak begitu lama, Yuanba segera mendekati mereka. Yang mana ia juga memperkenalkan kakak iparnya kepada mereka berdua. Selain itu, Yuanba juga memperkenalkan kedua seniornya kepada Yunce. Yang mana mereka berdua ini adalah jenius terhebat yang dimiliki oleh kediaman Suan Xingyu. Yunce segera memberikan hormat kepada mereka dan juga memberitahu kalau dia baru saja bergabung. Tanpa banyak basa-basi, Lan Suero pun langsung memuji ketampanan Yunce. Sedangkan Murong sepertinya tak begitu suka dengan Yunce. Lan Suero meminta maaf atas perkataannya tadi. Apalagi dia ini sudah mendengar kalau Yuanba telah memanggilnya sebagai kakak ipar, yang menandakan kalau Yunce telah menikah. Yuanba memberitahu kalau kakaknya telah menikah dengan Yunce. Murong yang tak ingin melihat Yunce lagi segera membawa Lan Suero untuk pergi karena dia itu karena mereka itu akan menemui para tetua. Ketika mereka sudah pergi, Yunce ini membicarakan sesuatu yang penting dengan Yuanba. Namun dia takut akan membuat Yuanba tak senang. Tapi karena Yuanba mau mendengarkannya, jadi Yunce pun langsung memberitahu kalau seharusnya dia itu tak memanggil dirinya sebagai kakak ipar. Yuanba paham dan akan memanggilnya sebagai kakak tetua saja. Malamnya kita dibawa ke acara di kediaman Suan Xingyu yang dipimpin langsung oleh Xin Wuyao. Dia begitu senang karena acara perjamuannya kali ini didatangi oleh begitu banyak orang. Ia pun ingin bersulang bersama semua tamunya. Ia juga yakin kalau semua orang sudah tahu kalau kediaman Suan Xingyu begitu miskin. Tapi dia berjanji akan memberikan jamuan yang begitu baik kepada semua tamu-tamunya. Ia juga meminta mereka untuk tak sungkan dalam acara ini.
Ketika semua tamu sedang menikmati hidangan di acara ini, Yunce malah melihat sekeliling. Ia pun menanyakan kepada Yuanba mengapa orang-orang di acara ini diperbolehkan membawa senjata. Beberapa aliran besar dan juga sekte akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan tantangan kepada murid kediaman Xuan Xingyu dengan alasan untuk bertukar pengalaman dan juga memeriahkan suasana. Tapi sayang sekali setiap acara ini berlangsung, mereka sama sekali tidak pernah menang. Bahkan juga banyak para murid yang terluka. Tapi sayang sekali setiap acara ini berlangsung, mereka sama sekali tidak pernah menang. Bahkan juga banyak para murid yang terluka. Yunce tak menduga kalau kediaman Xuan Xingyu mereka akan seburuk ini. Tapi sebenarnya bukan kediaman mereka yang lemah, melainkan para sekte besar inilah yang kuat. Karena bagaimanapun mereka memiliki latar belakang, sumber daya, dan juga teknik warisan sekte. Sedangkan kediaman Xuan Xingyu mereka tak memiliki semua itu. Tidak itu saja, para murid yang bisa masuk ke sekte besar tentunya juga memiliki kualifikasi yang tinggi. Di tengah pembicaraan ini terdengar kalau ketua muda dari cabang sekte Xiao, yakni Xiao Luocheng, telah tiba di sini. Melihat kedatangan sekte Xiao membuat semua orang terkejut, bahkan mereka segera berdiri untuk memberikan hormat. Kedua orang ini bernama Xiao Jiehai dan Xiao Luocheng dari sekte Xiao cabang Xinyu. Xin Wuyao tak menduga kalau Xiao Luocheng juga akan datang kemari. Alasan dia kemari karena telah mendengar kalau kediaman Xuan Xingyu telah kedatangan ketua kediaman yang hebat. Jadi dia itu memanfaatkan kesempatan ini untuk datang dan mempererat hubungan keluarga Xiao dan juga kediaman Xuan Xingyu. Xin Wuyao mempersilakan mereka untuk segera duduk. Yunce yang tak tahu siapa dia segera diberitahu oleh Yuanba. Xiao Luocheng ini bukanlah tuan muda yang sembarangan, karena ternyata dia itu telah diakui oleh banyak orang sebagai nomor satu dari generasi muda di kota Xinyu. Yunce paham dan tidak heran mengapa semua orang termasuk juga ketua kediaman Xin begitu ramah kepada mereka. Tapi Yuanba yakin kalau para seniornya pasti akan membuat bangga kediaman Xuan Xingyu. Orang yang memiliki sikap dengki tak begitu suka dengan kedatangan Yuanba dan juga Yunce. Karena bagaimanapun mereka tak layak berada di sini. Namun Han Suero merasa Murong seharusnya tak berkata seperti itu. Karena mereka hanya melihat dan tak membuat kesalahan apapun. Ketika makan malam sudah hampir selesai, salah satu tetua dari sekte Xuan Jin bernama Xuan Ao merasa kalau perjamuan ini masih ada yang kurang. Yang mana dia pun mengajukan sebuah saran. Tapi dia tidak berani untuk mengatakan hal itu. Ketua kediaman Xin meminta dia untuk mengatakan apapun yang dia inginkan. Tentu saja keinginan Xuan Ao ada untuk meminta beberapa murid sektenya untuk bertukar pengalaman dengan kediaman Xuan Xingyu. Selain itu dia juga merasa kalau ini akan mempererat hubungan mereka dan juga membuat sekte Xuan Jin memahami kekuatan dari para murid kediaman Xuan Xingyu. Bisa terlihat kalau para murid ini meremehkan kemampuan dari para murid dari kediaman Xuan Xingyu. Yan Zizai dari sekte Yuanyang juga sependapat dan meminta untuk segera memulai acaranya. Saat juga Xuan Yu dari sekte Xuan Yin segera maju untuk menjadi yang pertama. Ia penasaran siapa yang akan maju di antara para murid kediaman Xuan Xingyu. Yunce tahu betul kalau orang-orang itu hanya ingin mempermalukan para murid kediaman saja. Molly juga berpikiran hal yang sama. Tapi dia tahu betul kalau tingkat kekuatan para murid dari ketujuh sekte ini hanya lebih tinggi 2-3 saja dibandingkan dengan kediaman Xuan Xingyu. Karena di dalam pertarungan ini tidak berhubungan dengan Yunce, jadi seharusnya dia itu melihat saja. Apalagi tujuan Yunce kemari adalah berlatih dengan tenang. 在下玄心宗不成器弟子，我也先来切磋一二啊！这场挑战大致会是……你说呢？在后头老实看着就行了。 Di sisi luar, Xuan Yu meminta para murid kediaman Xuan Xingyu untuk menghadapi dirinya. Namun karena tak ada yang maju, ia pun berpikir kalau mereka ini adalah para master yang tak mau berhadapan dengan murid lemah sepertinya. Perkataannya itu berhasil memancing salah satu murid. Tetua ini berusaha untuk menenangkannya karena bagaimanapun Xuan Yu adalah murid berbakat dari sekte Xuan Xin. Bisa dikatakan kalau pertarungan ini sudah dia rencanakan. Karena tak ada yang maju, jadi Xuan Yin pun akan memilih Yuanba. Apalagi dia yakin dan tubuh yang besar itu dia memiliki kekuatan yang hebat. Yuanba yang masih berumur 14 tahun tentu tak mau maju. Hanya saja orang-orang terus memaksanya, bahkan salah satu murid kediaman Xuan Xingyu juga memaksanya untuk maju. Pada akhirnya Yuanba pun segera pergi untuk bertarung dengan Xuan Yu. Berhubung dialah yang memilih pertama, jadi Yuanba dipersilakan untuk melancarkan serangan lebih dulu. Yuanba paham dan langsung saja melancarkan serangan kepada Xuan Yu. 小心。好。夏师弟加油啊！果然是个弱鸡。 Namun sayang sekali dalam pertarungan itu Yuanba tak bisa memberikan perlawanan.
dan malahan Denny dipermalukan. Yunce yang mengetahui Yuanba akan dalam bahaya segera memberikan bantuan kepadanya. Untung saja dia itu berhasil menangkapnya di waktu yang tepat. Yuanba meminta maaf karena tak bisa berbuat apapun. Padahal dirinya ini sudah berhati-hati, namun dirinya masih saja terluka. Melihat adik iparnya yang dilukai tentu saja membuat Yunce begitu marah. Serangan yang dilakukan oleh Xuan Yu itu telah membuat Yuanba terluka. Bahkan Lan Suero sampai khawatir dengan kondisinya. Yunce benar-benar kesal kepada Xuan Yu, padahal sudah jelas kalau Yuanba tidak akan mungkin bisa menang. Namun mengapa Xuan Yu malah terus melancarkan serangan kepadanya? Dan perasaan tak bersalah, Xuan Yu hanya memberitahu kalau dirinya tak bisa mengendalikan kekuatannya. Apalagi di dalam pertarungan, kejadian seperti ini pasti akan terjadi. Maka karena itulah mereka tak bisa menyalahkan dirinya. Salah satu tetua juga mendukung perkataan Xuan Yu, dan begitu juga dengan para murid lainnya. Sudah jelas kalau mereka semua hanya ingin mempermalukan kediaman Xua Xingyu. Yunce yang mendengar perkataannya barusan berencana untuk melakukan hal yang sama kepada Xuan Yu. Ia pun meminta Lan Suero untuk membawa Yuanba pergi dari tempat ini. Yunce pun memperkenalkan dirinya, dan dia ini akan menjadi lawan selanjutnya untuk Xuan Yu. Semua orang sama sekali tidak tahu siapa Yunce ini, karena bagaimanapun dia itu baru saja bergabung. Molly agak terkejut Yunce mengambil tindakan ini, padahal dia sendirilah yang mengatakan ingin berkultivasi dengan tenang. Yunce juga tahu akan hal itu, hanya saja dia sangat marah ketika melihat orang-orang yang dirinya kenal diperlakukan seperti itu. Di sisi luar, Xuan Yu mentertawakan Yunce karena sebagai murid baru dia itu berani menghadapi dirinya. Ia yang saat meremehkan Yunce akan memberikannya 3 kesempatan untuk bisa menyentuh dirinya. Selama dirinya bisa disentuh, maka Yunce bisa dianggap menang. Hanya dalam sekali langkah, Yunce berhasil melepak muka Xuan Yu. Melihat hal itu seketika saja membuat semua orang terkejut. Xuan Yu yang tidak mau dipermalukan lagi akan bertarung dengan serius. Apalagi dia beralasan kalau sebelumnya dia itu sengaja menerima serangan dari Yunce. Jadi kali ini Yunce akan merasakan kemarahannya. Seberapa keras pun bacotan Xuan Yu, Yunce tetap dengan mudah melepak mukanya. Dan ini Yunce pun sudah melancarkan serangan sebanyak 2 kali. Xuan Ao tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Sedangkan para tetua dari kediaman Xua Xingyu begitu penasaran dari mana si Kong Han menemukan murid sehebat ini. Selain itu mereka juga sangat senang. Berbeda dengan Xuan Yu yang sudah dipermalukan oleh Yunce. Ia pun akan mengeluarkan semua kekuatannya untuk menghabisi Yunce. Molly sadar betul kalau teknik yang digunakan oleh Xuan Yu ada tangan ribuan ilusi matahari ungu. Teknik ini menggunakan nadi matahari ungu sebagai intinya, tapi jika menggetarkan nadinya, hal itu akan langsung menghancurkan nadinya. Molly pun memberikan arahan kepada Yunce untuk bisa menghancurkan tekniknya itu. Yunce paham dan langsung saja melancarkan serangan kepada Xuan Yu yang seketika saja membuat dia terpental. Hal ini membuat semua murid terkejut. Sedangkan Yunce berterima kasih karena Xuan Yu sudah mengizinkan dirinya untuk melancarkan serangan sebanyak 3 kali. Xuan Ao begitu kesal kepada Yunce karena seharusnya sparring ini adalah berbagi pengalaman. Namun dia itu malah melancarkan serangan sekejam itu. Dia berjanji jika sesuatu terjadi kepada muridnya, maka Sekte Xuanxin tidak akan melepaskannya. Yunce tidak tahu apa yang dia katakan, karena sebelumnya Xuan Yu sendirilah yang mengatakan kalau kekuatan tak akan bisa dikendalikan. Apalagi selama bertarung, tentu saja kejadian seperti ini pasti akan terjadi. Padahal kekuatan mereka sendiri yang kurang, namun mengapa mereka menyalahkan dirinya? Perkataan Xuan Yu sebelumnya kini diucapkan kembali oleh Yunce. Xuan Ao meminta keadilan kepada Tetua Xin, karena seharusnya sebagai tamu mereka ini dilayani dengan baik. Namun mengapa mereka malah diperlakukan seperti ini? Ketua Xin tidak yang terlalu menanggapi hal itu dan hanya akan membiayai pengobatan dari Xuan Su. Xuan Ao tentu saja tidak terima, tapi Yunce menganggap kalau dia itu sama sekali tidak tahu malu. Padahal perkataan dan tindakan yang dirinya lakukan tadi merupakan perkataan yang sebelumnya disetujui oleh Xuan Yu dan para tetua sekte yang berada di sini. Andai saja Xuan Yu melakukan tindakan yang sama kepada dirinya, Yunce yakin kalau Xuan Yu akan mendapatkan pujian. Sedangkan dirinya itu malah dihina dan dianggap sengaja melukainya. Yuanba juga memberikan pembelaan kepada kakak iparnya. Pada akhirnya, Xuan Ao pun tidak bisa berkata apapun. Xiao Lusheng tidak menduga kalau bocah itu akan seberani membuat sekte Xuanxin marah. Sedangkan Xin Wuyou merasa senang karena kediamannya memiliki murid sehebat Yunce. Dan kehadirannya ia yakin ketujuh sekte tidak akan berani sombong lagi kepada mereka.
Kembali kepada Yunce, dia sadar betul kalau kediaman Sua Xinyu tidak akan bisa dibandingkan dengan 7 sekte besar. Namun sebagai murid, mereka tentu tidak ingin dianggap rendah oleh siapapun. Jadi orang yang ingin menghina seharusnya juga berani untuk dihina. Yunce meminta siapapun untuk naik menghampirinya jika ada yang keberatan. Apalagi dia penasaran akan seberapa banyak murid yang maju sampai 7 sekte pergi dari tempat ini. Perkataan Yunce membuat para murid dan 7 sekte semakin marah kepadanya. Pada akhirnya, salah satu murid pun kembali maju, yang mana dia adalah Yan Ming dari sekte Yunyang. Yuanba takut Yunce akan dalam bahaya karena Yan Ming memiliki kekuatan api yang hebat, sedangkan Murong begitu bersemangat melihat Yunce menderita. Di sini Yan Ming pun memperlihatkan kekuatannya. Dia juga meminta Yunce untuk selalu mengingat namanya karena dia tidak mau Yunce salah memanggil namanya ketika mengalami mimpi buruk. Yunce tak begitu peduli dengan bacotannya. Setelah juga, Yan Ming pun melancarkan serangan kepada Yunce. 以后做噩梦时，不着急死吗？好好自恋。Yunce yang telah memakan mutiara Dewa Api sama sekali tidak takut dengan serangan yang dilancarkan oleh Yan Ming. Sedangkan orang-orang yang tidak tahu dengan kemampuan Yunce begitu khawatir dengan kondisinya saat itu. Apalagi serangan api Yan Ming telah membakarnya. Tetua sekte Yunyang begitu senang karena pada harinya mereka kembali mempermalukan kediaman Sua Xinyu. Namun saat juga mereka pun dikejutkan dengan betapa mudahnya Yunce memegang serangan dari Yan Ming. Xin Wuyao pun menjadi semakin tertarik kepada Yunce. Begitu juga dengan orang-orang yang melihatnya. Yan Ming yang tidak kalah terus saja melancarkan serangan. Namun seberapa banyak pun serangan yang dirinya lancarkan, semua itu tidak berguna di hadapan Yunce. Dan mudahnya Yunce itu menghancurkan serangannya. Yan Ming tak habis pikir bagaimana bisa rantai Yunyang yang begitu panas bisa dihancurkan dengan mudah. Yunce memuji hiburan yang dilakukan oleh Yan Ming. Ia pun menyarankannya untuk tampil di jalanan karena dengan begitu dia pasti akan kaya. Yan Ming menjadi semakin marah dan akan kembali melancarkan serangan kepadanya. Bahkan rantai Yunyang yang dikeluarkannya sekarang jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Yunce tak takut dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Yunce. Sedangkan tangan Yan Ming malah terkena apinya sendiri. Melihat hal itu, tetua sektenya pun segera melakukan sesuatu agar apinya bisa segera padam. Ia tidak habis pikir bagaimana Yan Ming menggunakan rantai yin yang tahap kelima. Padahal tubuhnya belum siap menahan kekuatan itu. Alhasil, kekuatan dari api itu malah menyerang dirinya sendiri. Xia Luxiang tahu betul itu hanyalah kebohongan saja. Dan memang benar kalau perkataan Tetua Yuan hanyalah omong kosong saja agar sektenya tidak terlalu dipermalukan. Yuanba tidak menduga Yunce akan sehebat ini. Di sini Yunce meminta para sekte mengirimkan muridnya lagi. Setelah sedikit menunggu, Tie Henjun dari keluarga Tie King pun maju untuk bertukar pengalaman dengan Yunce. Tie Henjun bukanlah orang sembarangan karena dia adalah tetua muda dari keluarga Tie King. Kekuatannya sekarang sudah mencapai alam gaib lanjutan tingkat keempat. Dengan umurnya sekarang, seharusnya Tie Henjun tidak boleh ikut bertarung. Jadi Lan Suero meminta Morong saja untuk maju karena dia seumuran dengan Tie Henjun. Morong tentu tidak mau dan memberikan alasan yang masuk akal. Tie Henjun sadar betul kalau dirinya sedikit lebih tua dari Yunce. Jadi pengalamannya juga sedikit lebih banyak. Sebenarnya dia itu tidak ingin maju, hanya saja ketika melihat kemampuan Yunce dalam mengalahkan murid lainnya, membuat dia terkesan dengan kemampuan Yunce. Jadi karena itulah dia ingin sekali bertukar pengalaman dengannya. Yunce merasa terhormat karena Tie Henjun mau bertarung dengannya. Padahal kekuatannya tidak begitu hebat. Yunce pun dengan senang hati menerima tantangan dari Tie Henjun. Tie Henjun tak menduga kalau Yunce bisa berkata seperti ini. Xin Wuyao juga berpikiran hal yang sama. Ia tahu kalau sifat Yunce akan berubah dengan lawan bicaranya. Jadi Denny sudah tahu kalau Yunce bukanlah orang yang memiliki sifat sembrono. Karena Yunce sudah mau menerima tantangannya, Tie Henjun akan menganggapnya sebagai teman. Sebelum bertarung, Tie Henjun memberitahu tombaknya bernama Chuanyun, yang mana ini merupakan senjata ajaib asli warisan dari leluhurnya. Jadi dirinya itu akan belajar menggunakan tombak ini dalam menghadapi Yunce. Yunce paham, hanya saja dirinya tidak pernah menggunakan senjata. Jadi Yunce akan menggunakan tangan kosong saja. Ini semua dirinya katakan agar Tie Henjun tidak menganggap kalau dirinya telah meremehkannya. Saat juga sparring pun dimulai.
Bisa terlihat kalau serangan Tianju begitu cepat. Namun ternyata dia itu masih belum mengeluarkan semua kekuatannya. Jadi dia pun meminta Yunce untuk berhati-hati karena serangan selanjutnya akan lebih cepat dan juga kuat. Di sini Yunce melakukan sesuatu kepada nadi gaibnya. Molly segera memberitahu kalau sifat dari teknik Dewa Iblis adalah kekerasan. Jadi tubuhnya itu akan terasa tidak nyaman ketika pertama kali mengaktifkannya. Setidaknya membutuhkan beberapa waktu bagi Yunce untuk bisa menggunakan kekuatannya kembali. Yunce juga paham akan hal itu, hanya saja dia ingin tetap menggunakan teknik Dewa Iblis. Karena dia juga tahu kalau Tianju merupakan orang yang cocok untuk dirinya jadikan teman. Maka karena itulah dia ingin bertarung dengannya. Ketika Tianju melancarkan serangan, ia pun sadar kalau Yunce masih belum siap. Dan ketika Yunce sudah siap, ia pun akan kembali melancarkan serangan kepadanya. Dengan teknik dari Dewa Iblis, Yunce itu berhasil mengimbangi kekuatan dari Tianju. Tidak hanya mengimbangi saja, namun kini Yunce bisa memberikan serangan balasan kepadanya. Tianju menjadi penasaran apakah Yunce benar-benar berada di tingkat ke-1 dari alam gaib lanjutan. Ia merasa keputusannya dalam mengajak Yunce sparring adalah keputusan yang tepat. Yunce memintanya untuk berhati-hati karena pertarungan di antara mereka baru saja dimulai. Dalam pertarungan itu, Yunce berhasil memukul mundur Tianju. Alih-alih kesal, Hengjun malah senang karena sudah lama dirinya tidak merasakan pertarungan seperti ini. Ia pun mengakui kekalahannya dari Yunce. Ia juga senang sudah berbagi pengalaman dengannya. Hengjun menanyakan apakah dia pantas untuk menjadikan temannya. Tentu saja Yunce tak mempermasalahkan hal itu. Hengjun pun pergi sambil tertawa puas. Yuanba begitu senang karena Yunce sangatlah hebat, sedangkan Murong menjadi semakin kesal kepadanya. Si Kong Han tak menduga Yunce akan sehebat ini. Dia pun segera membanggakannya kepada para tetua lain. Masih belum puas, Yunce kembali memberikan tantangan kepada 7 sekte besar. Tapi si Kong Han memintanya untuk segera berhenti karena mereka sudah mendapatkan reputasi yang bagus. Tapi Yunce malah memanas-manasi 7 sekte besar dan menganggap mereka tidak sekuat apa yang dikatakan. Perkataan Yunce telah membuat murid bernama Lu Zanan dari Pavilion Pedang Kristen terpancing. Hanya saja dia ini adalah murid berumur di atas 20 tahun. Jadi dia menanyakan sebagai senior apakah dirinya juga bisa ikut dalam pertarungan itu. Yunce sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu, karena siapapun boleh maju untuk menghadapi dirinya. Perkataan yang barusan membuat si Kong Han panik, apalagi Lu Zanan merasa terpanggil untuk menghadapinya. Lan Suero meminta agar dirinya saja yang maju. Hanya saja Yunce tidak mau, karena untuk menghadapi orang seperti Lu Zanan, seniornya itu tidak perlu sampai turun tangan. Lu Zanan pun segera maju. Ia memberitahu kalau dirinya sangat mengagumi sifat sombong dan keangkuhan dari Yunce. Tapi tentunya dia juga harus menunjukkan kalau dirinya pantas sombong di hadapannya. Karena jika tidak, ini semua hanya akan menjadi lelucon saja. Yunce paham dan akan menunjukkan siapa yang akan menjadi lelucon di antara mereka. Pada saat juga, Lu Zanan pun mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk menyerang Yunce. Serangan yang dilancarkan tidak tanggung-tanggung karena ini begitu mematikan. Xiao Luseng sebenarnya ingin maju menghadapi Yunce. Tapi melihat Lu Zanan yang menghabisi Yunce, maka sudah dipastikan kalau dirinya tidak akan bisa bertarung dengan Yunce. Xiao Zhang都要付代价，谁是小伙？陆战南上来就下水上水教教。Dalam pertarungan itu terlihat kalau Lu Zanan akan menggunakan semua kekuatannya supaya bisa langsung menghabisi Yunce. Bahkan hal itu juga membuat para tetua terkejut. Hanya saja Yunce tak peduli dan langsung saja melancarkan serangannya. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.